konsumsinya tadi haram ya, karena emang itu dianjurkan untuk dibunuh. Tikus ya, jangan makan tikus dan sebagainya ya, gagak ya, burung gagak tadi, elang, cicak ya, termasuk cicak tadi, ini yang dianjurkan dibunuh. Ada binatang yang haram untuk dibunuh atau dilarang dibunuh ya, maka binatang tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi karena memang dilarang untuk dibunuh. Berarti dikonsumsinya pun tidak boleh. Seperti burung suradi ya, burung hudhud, burung suradi, ini dilarang ya, dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilarang dibunuh, maka hukum mengkonsumsinya menjadi haram. Semut ya, ini semut haram ya. Kenapa? Karena dilarang untuk membunuh semut ya, untuk membunuh semut. Maka hukum mengkonsumsi semut tadi haram. Kalau seperti ulat, belatung, kecoa, ini ya masuknya ke yang dianggap jijik oleh orang Arab, maka hukumnya menjadi haram tadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian taklim di Ahad pagi. Insyaallah melanjutkan kajian Fathul Qarib. Namun sekelumit sebelum dilanjutkan ke bahasan kitab Fathul Qarib, alhamdulillah pada saat ini ya, di tanggal 5 bulan Januari, masih di awal-awal tahun, sekaligus masih di awal bulan Rajab, patut kita syukuri usia yang kita miliki, ternyata kita bisa sampai ke tahun 2025 dan sampai di bulan Rajab. Patut kita syukuri dan introspeksi diri ketika kita sampai di tahun 2025. Kita berharap kita pun akan mampu dan dipertemukan dengan tahun 2026, sekaligus menjalankan amaliyah-amaliyah ibadah yang sempurna. Sebagai introspeksi diri, seandainya tahun kemarin kita belum maksimal dalam ibadah, maka tahun sekarang dan tahun yang akan datang kita maksimalkan. Karena dalam usia kita tidak tahu, tahun 2025 kita masih ada, apakah kita tahu tahun depan? Jangankan tahun depan, sampai sore pun kita tidak tahu. Maka kita patut merenungi dan mensyukuri usia yang kita miliki, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pergunakan untuk ibadah sebanyak-banyaknya, mumpung masih ada waktu, belum terlambat. Selama kita mampu melakukan kebaikan, lakukan kebaikan tersebut, jangan menunda. Karena ketika sudah terlewati, kebaikan tidak bisa kita lakukan karena ajal sudah datang, kita akan menyesal menyesal-menyesalnya. Makanya ada sedikit apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya, kebaikan itu banyak ya, paling kecil itu ya tadi membuang sesuatu yang tidak baik di jalan, seperti membuang duri. Sekarang kan banyak di jalan tuh ada paku ya, ada baut ya, biasanya di jalan itu jatuh dari pemulung-pemulung ya, roda-roda pemulung kan itu, besi-besi, paku-paku diambil pakai magnet, ditaruh mungkin di gerobaknya ya, gerobaknya pakai motor, namanya gajlugan. Makanya setiap polisi tidur itu suka ada tuh ya, mungkin ketika gajlug gitu kan, ketika di tanggul tadi, di polisi tidur tadi ya, jatuh tuh paku atau baut.
Maka sering saya lihat di polisi-polisi tidur itu ada paku, ada baut, atau di jalan. Ya. Kalau di kita itu bukan ranjau, bukan, beda dengan di jalur-jalur kota mungkin. Kalau jalur kota itu ranjau ya, rangka payung yang sudah dipotong-potong sengaja itu ya, mungkin ya disebar supaya kempes. Kalau kempes kan ke tambal bannya laku. Tapi kalau di kita bukan seperti itu. Ya. Bukan orang menyebar, tidak, tapi itu dari pemulung-pemulung ya, yang jatuh ya, dari mobil-mobil rongsok dan sebagainya, yang besi-besinya, atau dari baut, makanya banyak sekali. Ketika kita ngambil ya, di niatan tadi ini menghilangkan musibah bagi orang lain, kalau tidak diambil ya, suatu saat nanti ada motor ya, ada mobil yang kena, akan repot ya. Motor mungkin akan kempes, mobil mungkin akan kempes. Maka ketika kita ambil, kita buang ke tempat yang benar, mungkin ke tempat sampah dan lain sebagainya, maka kita menyelamatkan 1-2 orang yang mungkin akan terkena musibah tadi. Ini menjadi pahala ya. Menjadi pahala. Ada batu ya, kalau di tengah jalan batu, ini kalau batu di tengah jalan, kalau kena motor ya, motornya mungkin bisa oleng lah, takut bahaya, walaupun umpama tidak fatal, tapi kalau jatuh ya mungkin baret-baret atau luka-luka kecil mah. Kita buang batu yang ada di tengah jalan, kita kepinggirkan, itu pun sama, pahala yang banyak. Di bulan Rajab banyak sekali kita dianjurkan untuk membaca doa. Salah satunya yang warid, yang sering dibaca ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Ya. Di bulan Rajab perbanyak membaca doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Ini yang sering dibaca oleh Rasulullah ya. Memohon keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan berkeinginan kita bukan hanya bisa disampaikan oleh Allah di bulan Rajab ini, tapi kita juga berharap agar kita juga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa balighna Ramadhana ya. Dipertemukan oleh Allah bagi kita semua dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, yakni bulan Ramadan. Dan kita juga memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Faksiru minal istighfar fi Rajab, kata Syekh Al-Munabbih. Maka perbanyaklah membaca istighfar di bulan Rajab, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atqahu minan nar, membebaskan, menyelamatkan dari api neraka. Membebaskan dari api neraka dengan pembacaan istighfar tadi. Teristimewa istighfar yang tertera atau yang ada dalam salah satu kitab Allah yang dibaca oleh Syekh Al-Munabbih tadi. Man istaghfarallah fi Rajab bil ghada wallashi yarfa yadayhi wa yaqulu Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya sab'ina maratan lam tamasaun naru lahu jildan. Kata Syekh Al-Munabbih, saya membaca salah satu kitab Allah. Ya, kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ada Jabur ya. Ini kata Syekh Al-Munabbih, ada makalah, ada keterangan seperti ini. Man istaghfarallah fi Rajab, barang siapa yang membaca istighfar di bulan Rajab, pagi dan sore setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib ya, sore itu bisa setelah sholat maghrib. Yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya dan membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? Sab'ina maratan, 70 kali. Mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, minta diampuni.
Coba kita lihat berapa lama kalau umpama membaca 70 kali. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. 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 Ya, satu kalimatnya sekitar 3 detik ya. Satu kalimatnya sekitar 3 detik ya, berarti dikali 70 ya 210 detik. 210 detik itu sekitar 4 menit kurang, atau tepatnya 3 menit setengah ya. 3 menit setengah. Berarti kalau santainya ya 5 menit berarti. Cepatnya kalau umpama digober ya, umpama dicepat, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma gfirli wa tub alayya warhamni wa tub alayya, mungkin bisa lebih cepat tadi. Cuma sebaiknya ya tadi dihayati, karena kita bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dengan beristighfar di bulan Rajab. Faksiru minal istighfar fi Rajab, perbanyak istighfar di bulan Rajab, karena likulidain dawaun wa dawau dzunub al istighfar. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Maksudnya obatnya dosa itu apa? Kan penyakit, kalau penyakit itu pingin hilang, berarti obat ya. Obat itu penghilang sakit. Sakit perut kita ingin sembuh, berarti minum obat penghilang sakit perut. Sakit kepala, minum obat penghilang sakit kepala. Punya dosa, maka ingin bersih, minum obat penghilang dosa tadi, penghilang dosa. Wadawa'u dzunub, dan obatnya dosa adalah istighfar. Perbanyak membaca istighfar. Dalam hadis Rasulullah SAW, kasratul istighfar tajlibu rizq. Memperbanyak membaca istighfar ini juga bisa menarik rizki, dalam arti memperbanyak rizki. Jalbur rizki, menarik rizki. Semakin banyak rizki kita dengan memperbanyak bacaan istighfar. Teristimewa di bulan Rajab. Hadirin jamaah talim yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya sebagaimana kemarin dijelaskan tentang masalah sesembelihan binatang yang halal ya dikonsumsi, tapi harus disembelih terlebih dahulu. Kemarin ada yang terlewat satu. Wadukatul janin bidukati ummihi. Bagaimana kalau umpama binatang yang ada di dalam perut, seperti ketika disembelih sapinya sedang hamil ya, berarti di dalamnya itu ada janin ya, ada janin. Kalau ada janin, bagaimana janin tadi ketika ibunya si sapinya ini disembelih ya, setelah disembelih lalu dikuliti. Nah, setelah dikuliti baru tuh ya dibedah, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Ternyata ketika dibedah, di dalamnya itu ada janinnya yang sudah mati. Maka hukumnya bagaimana? Hukum janin tersebut halal apakah haram? Ya. Kan belum disembelih ya. Yang disembelih ibunya ternyata sudah mati. Wadzukatul janin bidukati ummihi. Penyembelihan janin yang ada di dalam anak kambing, anak sapi, tergantung sembelihan ibunya. Kalau ibunya tadi disembelih secara syar'i halal, maka janin tadi meskipun tidak disembelih hukumnya halal ya. Hukumnya halal, boleh dikonsumsi. Tapi sebaliknya kalau ibunya ini sembelihannya tidak benar ya, bukan karena disembelih, sapinya itu matinya karena ketabrak mobil. Nah, akhirnya sapinya mati, berarti hukumnya bangkai ibunya nih. Maka ketika dibuka gitu kan, dalamnya ini ada janin sapi ya, atau ada anak sapi. Ini hukumnya bangkai karena ibunya tadi bangkai. Jadi status janin ya, ini tergantung dari ibunya, sembelihan ibunya. Kalau disembelih menurut syara hukumnya halal dikonsumsi, maka janinnya pun halal dikonsumsi. Kalau ibunya ketabrak mobil matinya
ya, maka janinnya pun menjadi bangkai hukumnya. Illa yujada hayyan fayudaki, kecuali kalau ditemukan kehidupan, ya. Wah, ini perutnya kok gerak-gerak, ketika di bedah, ya ternyata ada janin masih hidup, ya disembelih. Kalau tidak disembelih berarti hukumnya bangkai karena dia hidup, ya. Tapi kalau sudah mati, ya tadi itu tidak perlu. Tapi kalau hidup berarti harus disembelih terlebih dahulu. Selanjutnya wa kullu hayawanin istatabatul arab, binatang-binatang yang halal dan binatang-binatang yang haram. Kemarin binatang darat yang halal tapi harus disembelih terlebih dahulu, ya. Meskipun halal tapi harus disembelih terlebih dahulu, berbeda dengan binatang laut. Kalau binatang laut hukumnya sunnah, ya. Kalau binatang laut yang besar, ya seperti mungkin tongkol yang gede-gede, ya itu sunnah disembelih. Kalau tidak disembelih pun itu tetap hukumnya halal. Kalau binatang laut, ya ikan, binatang laut ikan itu halal tanpa disembelih. Maka binatang darat itu ada yang selalu di bawah dan ada yang di atas, yaitu burung, ya. Itu termasuk binatang darat, ya. Ada yang halal, ada yang haram. Wa kullu hayawanin istatabatul arab fahuwa halalun. Setiap binatang yang dianggap baik oleh orang Arab, yang dianggap bagus oleh orang Arab, fahuwa halalun, maka hukumnya halal. Kalau menurut orang Arab ini baik nih, ya, ini bagus, ya, maka hukumnya halal. Kecuali ila mawarada syar'u bitahrimihi, kecuali ada hukum syara yang menjelaskan bahwa binatang tersebut haram, seperti babi, ya gitu. Meskipun orang Arab menganggapnya ini tidak jijik, gitu kan, anjing, gitu kan, tidak jijik. Tapi karena ada ayat Al-Quran yang mengharamkan babi, maka hukumnya haram. Ya, meskipun orang Arab tadi menganggapnya, contoh ini tidak buruk, ini baik, ini bagus. Tapi karena ada hukum yang mengharamkan di Al-Quran atau Al-Hadis, ya, atau hadis Rasul, maka hukumnya haram. Jadi hukum adat tadi menghalalkan selama tidak berbenturan dengan hukum Al-Quran hadis. Makanya ada keterangan al-adat muhakamah laisa fi kulli amrin bal fi kulli amrin fihi nasun warad. Adat itu bisa menjadi hukum kalau tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Tapi kalau sudah ada ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang masalah tersebut, maka adat tidak dipakai. Tidak menjadi hukum. Yang menjadi hukum adalah keterangan Al-Quran dan hadis. Maka sama ini, ya. Yang dianggap baik oleh orang Arab itu hukumnya halal, kecuali ada ayat atau hadis yang menjelaskan keharamannya, maka menjadi haram. Sebaliknya, wa kullu hayawanin istatabatul arab, setiap binatang yang dianggap jelek, anggap jijik oleh orang Arab, fahuwa haramun, itu hukumnya haram. Apapun binatang yang dianggap jijik oleh orang Arab itu hukumnya haram. Illa mawarada syar'u bi ibahatihi, kecuali ada keterangan syara Al-Quran atau hadis yang menjelaskan bi ibatihi, membolehkan memakan binatang tersebut, maka hukumnya halal. Meskipun orang Arab jijik, seperti dob, ya. Tapi ada keterangan, ya, membolehkannya. Ya, Rasulullah membolehkan makan dob, ya tadi, binatang dob, meskipun orang Arab ini jijik, gitu kan. Kadal gurun, ya. Kadal gurun, ada dob yang ekornya tebal, ya. Itu kan orang Arab menganggap jijik, tapi Rasulullah tidak melarang, membolehkan makanannya, maka memakannya, maka hukumnya halal, ya. Wa yahrumu minasiba. Nah, ini bagian-bagian yang haram.
kalau dari binatang buas, wa yahrumu dan haram minasiba dari binatang buas ma lahu nabun qawiyun, binatang darat ya. Nabun qawiyun, binatang yang mempunyai taring qawiyun yang kuat, ya'du bihi, yang bisa mencabik-cabik mangsanya. Maka binatang-binatang yang mempunyai taring yang bisa mencabik-cabik mangsanya, hukumnya ini haram ya. Haram dikonsumsi. Seperti kucing gitu. Kucing, harimau, singa ya. Terus serigala, hyena ya. Tabuk ya, binatang-binatang yang punya taring itu, musang atau ganggarangan, nah itu yang mempunyai taring itu, musang, ganggarangan, itu hukumnya haram ya, karena mempunyai taring tadi. Binatang buas yang mempunyai taring berarti haram ya. Makan ganggarangan atau musang, meskipun untuk kesehatan kuat, untuk tenaga, tapi tetap itu hukumnya haram. Jangankan satu suap, satu benda haram sebesar semut pun ya tadi bisa menjadi dosa, penghalang amal ibadah atau penghalang diijabah doanya 40 hari. Apalagi banyak ya. Itu sebesar semut, satu suap itu udah ratusan semut ya. Sebesar semut pun ya, binatang yang haram dimakan masuk ke dalam perut dengan sengaja, ini bisa menghalangi ijabah doa ya, selama 40 hari. Apalagi kalau banyak makannya ya. Kan banyak yang kalau ada musang atau biawak gitu ya, bayawak lah bahasa kita, bayawak ya, disembelih. Meskipun disembelih binatang yang memang sudah haram secara zati, meskipun disembelih tetap hukumnya haram. Kucing, ya, harimau, serigala memang sudah haram, ini disembelih tetap hukumnya tidak menjadi halal dengan disembelih. Biawak, ya, musang atau ganggarangan, ya, meskipun disembelih tetap hukumnya haram, tidak menjadi halal, hukumnya haram. Ya, biawak apalagi buaya, ya. Monyet lah termasuk ya, kera. Ini kan ada taringnya itu kera. Bisa mencabik-cabik ya. Cabik-cabik mangsanya ya. Meskipun makannya apapun kera tadi, tapi ya bisa mencabik-cabik mangsanya, bisa makan kodok ya atau katak dan lain sebagainya. Maka kera ini hukumnya haram. Karena ada orang yang memakan kera ya, supaya sehat atau umpama sembuh dari sakit. Kalau ada obat yang lain dulu ya, karena herbal pun banyak tadi. Jangan sampai binatang haram dimakan tadi, herbal pun ada ya. Likuli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obatnya itu jelas tidak mungkin dari perkara haram gitu kan. Obatnya itu tidak mungkin disiapkan oleh Allah dari binatang-binatang haram. Tentu obatnya itu dari perkara yang halal, baik binatang halal maupun dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya kan herbal tadi, dari tanaman, dari tumbuhan. Cuma belum ada yang cocok saja obatnya. Ini udah berusaha berobat kemana-mana belum sembuh, mungkin belum cocok. Makanya hati-hati. Kan keterangan tadi yang dibahas di awal, likuli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuma belum ketemu obat yang cocok. Ya, setiap penyakit pasti ada obatnya, sakit apapun obatnya ada, dan yakin obat yang disiapkan oleh Allah bukan dari benda haram, tapi dari benda halal. Namun belum ada kecocokan, belum tahu yang cocoknya mana. Ya, kecuali azab. Kalau azab itu siksaan dari Allah yang tidak ada obatnya, karena azab. Tapi kalau namanya penyakit, likulidain dawaun. Tapi kalau azab, siksaan dari Allah, tidak ada obatnya. Obatnya ini harus memakan hati babi. Itu kan bukan obat, tapi semakin disiksa oleh Allah.
Semakin disiksa, udah disiksa dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ya. Ini masukan-masukan dari orang lain. Ini harus makan daging babi ini, ya. Yang padahal kan daging babi banyak bakteri-bakteri, cacing pita dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang memberi masukan seperti itu jangan-jangan yang memberi masukan bukan temannya, tapi setan tadi yang semakin menjerumuskan. Kan banyak. Udah sakit banyak, ini makannya harus makan jantung monyet gitu kan, jantung kera. Jangan-jangan yang memberi masukan itu bukan temannya, tapi setan yang berbentuk temannya, ya. Setan yang berbentuk temannya. Ini nggak sembuh-sembuh, coba nih dengan darah ular gitu kan, darah ular. Darah kobra. Jangan-jangan yang memberi masukan tadi bukan temannya, tapi setan yang sedang berbentuk temannya tadi. Karena setiap penyakit ada obatnya, dan yakin obatnya itu yang disiapkan oleh Allah pasti bukan dari benda-benda haram, ya. Benda-benda haram. Ini kera, ya. Biawak. Ini kan ada anggapan orang bahwa ini bisa menjadi obat, ya. Atau ular, ya. Ular. Ada taringnya juga kan ular. Hukumnya haram, ya, hukumnya haram dari binatang. Setiap yang bertaring tadi hukumnya haram, ya. Kalau dari burung, wa yahrumu minat tuyur ma lahu mukhallabun qawiyyun yajrahu bihi. Kalau burung mana yang halal dimakan dan burung mana yang haram dimakan? Yang haram dimakan dari burung adalah malahu mukhallabun qawiyun, burung yang mempunyai kuku yang kuat, ya, yang bisa mencabik-cabik mangsanya atau bisa melukai mangsanya. Ini burung ini haram dikonsumsi, seperti burung elang, ya. Elang kan burung pemangsa, burung alap-alap, ya. Burung hantu termasuk binatang haram itu, yang mempunyai kuku yang kuat yang bisa mencabik-cabik, ya, mangsanya, melukai mangsanya. Ini dari binatang darat bagian burung. Kalau burung yang kukunya tajam, ya, yang kukunya kuat tadi, ya, burung-burung yang seperti itu. Kalau dari binatang darat, ya, yang di darat yang tidak bisa terbang, yang mempunyai taring tadi, yang mempunyai taring. Ada lagi selain itu yang menjelaskan yang haram dimakan, haram dikonsumsi adalah binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, ya. Yang binatang ini dianjurkan untuk dibunuh, maka haram dikonsumsi. Seperti tikus, ya, gagak, ya, burung gagak, burung tikus, ular, cicak, gitu kan. Itu binatang yang elang, sokor. Binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, maka hukum mengkonsumsinya tadi haram, ya, karena emang itu dianjurkan untuk dibunuh. Tikus, ya, jangan makan tikus dan sebagainya. Ya, gagak, ya, burung gagak tadi, elang, cicak, ya, termasuk cicak tadi. Ini yang dianjurkan dibunuh. Ada binatang yang haram untuk dibunuh atau dilarang dibunuh, ya, maka binatang tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi karena memang dilarang untuk dibunuh. Berarti dikonsumsinya pun tidak boleh. Seperti burung suradi, ya, burung hudhud, burung suradi, ini dilarang, ya, dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilarang dibunuh, maka hukum mengkonsumsinya menjadi haram. Semut, ya, ini semut haram, ya. Kenapa? Karena dilarang untuk membunuh semut, ya, untuk membunuh semut. Maka hukum mengkonsumsi semut tadi haram. Kalau seperti ulat, belatung, kecoa, ini ya masuknya ke yang dianggap jijik oleh orang Arab, maka hukumnya menjadi haram tadi.
dianggap jijik, kecoa, ulet, ya, dan lain sebagainya. Wa yahilu lil mudhar fi mahmasatin ayakula minal maitatil muharramati ma yasudu bihi rumqahu. Namun, nah ini baru nih, kalau umpama tadi obat dan sebagainya, ini pengecualian ya. Wa yahilu dan halal lil mudhar, bagi orang yang benar-benar butuh, yang darurat ya, yang sedang darurat, fi mahmasatin, dalam kelaparan yang sangat lapar, seperti di hutan, tidak ada makanan yang bisa dimakan, tersesat di hutan, lagi mendaki gunung, ternyata salah jalur ya, akhirnya nyasar, sudah 2 hari cuma ketemu sama daun-daunan, dan daun-daunan pun sudah hampir punah atau sudah tidak ada yang layak untuk dimakan. Ini tenaga udah nggak ada. Kalau tidak makan, ini akan meninggal. Maka dalam kondisi seperti itu dihalalkan ayakula minal maitatil muharramati, dihalalkan memakan bangkai yang diharamkan. Ternyata ada bangkai apa ya, sisa menerkam harimau, mungkin ada bangkai rusa. Nah, ini hukum memakai bangkainya tadi bagaimana? Menjadi halal karena darurat ya, darurat tadi. Karena darurat. Mayasudu bihi ramqahu, namun kehalalannya itu tidak sampai kenyang, tidak, tapi sampai bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau yang dibutuhkan dengan menyelamatkan nyawanya 1 suap, setelah 1 suap itu kuat ya, kuat untuk berjalan lagi, maka cukup 1 suap saja. Kalau sampai bisa bertahan ini membutuhkan 10 suap, maka 10 suap ini yang menjadi halal. Udah selamat, nanti berjalan lagi. Kalau udah darurat lagi, apapun yang ada di hadapannya ya makan tadi ya. Mau ada ular ya, mau ada kodok, mau ada tikus yang haram tadi ya, kalau sedang darurat yang taruhannya antara hidup dan mati, maka menjadi halal. Dan kehalalannya itu bukan sampai kenyang, bukan, tapi sampai bisa mempertahankan nyawa ya. 1 suap, 2 suap, 3 suap, sama. Ini bisa diibaratkan tadi obat ya. Kalau umpama memang obatnya ini hanya itu ya, tapi kan nggak mungkin ya. Cuma kan kadang-kadang kita tidak sabar kalau masalah obat tadi ya, tidak sabar ya, tidak sabar menemukan, sehingga menganggap obatnya cuma ini nih, cuma ini. Maka ya sesuai kebutuhan. Kalau umpama 1 kali atau 1 butir kecil ya yang diminum ya cukup. Kalau umpama urusannya dengan nyawa, kalau nggak makan ini, kata dokter nih, hasil penelitian kata dokter, ini obatnya ini, kalau nggak minum ini bisa meninggal dunia, maka silahkan. Kalau kata dokter yang sudah bisa memprediksi bahwa ini penyakitnya seperti ini, obatnya ini nih, meskipun haram tadi, kalau memang urusannya pertaruhan antara hidup dan mati, maka menjadi halal, menjadi halal. Tapi kalau tidak tahu, bukan kata dokter, hanya kata orang-orang, mendingan jangan diturutin dulu lah. Kalau bukan kata dokter yang ahli dalam kesehatan ya, ada yang mengusulkan udah minum ini aja, darah ular, yang mendingan jangan diikutin. Karena tadi jangan-jangan bukan teman kita yang menganjurkan, tapi setan yang berbentuk teman kita untuk lebih menyesatkan. Karena pernah terjadi orang sakit ya, udah gak bisa jalan, itu ada aja orang yang mengusulkan ini harus mandi di lumpur yang bekas gupak babi ya gitu kan ya, mandi di lumpur bekas gupak babi, yaitu lumpur-lumpur ya. Akhirnya kan diikutin karena ingin sembuh. Yang sakit ya pakai kotoran-kotoran atau lumpur-lumpur bekas ini mandi babi ya. Ini kan kotor, kumannya kan banyak, pasti itu kan kumannya banyak ya. Beberapa saat kemudian ya alhamdulillah meninggal dunia. Itu bukannya sembuh tapi meninggal dunia. Tapi kan meninggal dalam keadaan tadi bukan
Bukan keadaan baik, tapi setelah melakukan yang semakin buruk tadi. Makanya kalau umpama usul-usul yang aneh-aneh, mendingan janganlah. Karena urusan kematian itu kan Allah yang mengatur, ya. Dan yakin tadi likuli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Berarti kalau tidak ada obatnya bukan penyakit, tapi azab, tapi siksaan. Ini sebagai kiparat, Pak. Ya, kiparat kalau umpama ibu kita, bapak kita, saudara kita ini udah berobat kemana-mana belum sembuh, ya tadi kalau memang penyakit insya Allah pasti ada obatnya. Tapi kalau umpama kiparat dosa yang pernah dilakukan memperingan siksaan nanti di akhirat, ya tadi ya berarti diuji kesabaran. Dengan penyakit yang lama ini udah 1 tahun ini nggak sembuh-sembuh, mungkin itu ujian, atau mungkin itu sebagai kiparat dari dosa-dosa yang dahulu, dosa yang banyak yang dilakukan, ya sekarang 1 tahun diuji oleh Allah, ya diuji kesabaran, istighfar karena sakit tadi, ingat kepada Allah, astagfirullahaladzim, istighfar dari dosa. Ya setelah 1 tahun meninggal dunia, itu tanda Allah sayang. Ya kalau Allah tidak sayang itu bukan diberikan sakit yang lama, bukan, tapi langsung meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan, ketabrak mobil dan sebagainya. Itu berarti Allah tidak sayang. Kalau sakit lama menandakan Allah sayang. Jangan sampai dosa-dosa yang lama ini tidak ditaubatin. Taubatnya malas, tapi diberi dengan rasa sakit tadi, itu menandakan Allah mengampuni dosanya secara perlahan dengan sakit tadi. Meskipun ya setengah aral lah bahasanya, setengah kesal gitu, tapi kan tetap istighfar, astagfirullah ya Allah, kenapa yang nggak sakit meninggal, saya yang sakit udah 1 tahun nggak meninggal. Kadang-kadang seperti itu orang yang sudah putus asa, ya. Kenapa yang lain ini malamnya sehat, paginya meninggal, paginya sehat, sorenya meninggal. Tapi kenapa saya yang sakit udah 1 tahun gak bisa jalan, 1 tahun gak bisa kemana-mana, ini ngerepotin keluarga, ngerepotin anak dan sebagainya, belum meninggal juga. Ya mungkin Allah saking sayangnya tadi, dosa-dosa yang pernah dilakukan dahulu belum ditaubatin. Kalau tidak diberi sakit tadi tidak ditaubatin, makanya diberi sakit dengan istighfar, dengan ingat kepada Allah. Ya, setelah 1 tahun meninggal dunia. Makanya jangan sampai kalau sakit tadi ada yang menganjurkan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dilakukan. Takutnya sembuh tidak, tapi meninggal dunia, kan penyesalan yang mendalam di situ. Walana maitatani halalani, dan bagi kita diperbolehkan memakan 2 bangkai, ya. Halal hukumnya memakai 2 bangkai meskipun tidak disembelih. 1 asamaku, ikan, ya. 1 ikan, yang kedua wal jarodu, belalang. Jadi kalau ikan, ya, ini bangkainya juga halal, ya. Kalau ikan contohnya ditambak ketika pagi hari ngontrol ke tambak, ini ikannya udah pada ngambang semua, udah jadi bangkai, ya tetap itu bisa dikonsumsi, ya. Dibuang kotorannya, ya digoreng atau diolah, itu hukumnya halal. Wal jarod, ya, wal jarodu, dan belalang, ya. Belalang hukumnya halal, tapi belalangnya belalang biasa, bukan belalang yang congcorang, bukan, ya. Kalau congcorang beda lagi itu, ya. Belalang biasa itu, ya. Kalau congcorang atau binatang-binatang yang ini dianggap jijik tadi, ya tadi berarti beda lagi. Tapi kalau belalang mah hukumnya halal, ya. Meskipun sebagian orang menganggap jijik, ya, tapi di sini ada keterangan yang menjelaskan kehalalan ikan dan belalang, maka hukumnya halal. Wadamani halalani, dan ada 2 darah yang halal bagi kita, yaitu al-kabidu, ati, watihalu, dan limpa, gitu kan. Itu kan asalnya itu dari darah, ya. Ati dan limpa itu asalnya dari darah. Tapi ati dan limpa ini hukumnya halal meskipun asalnya dari ati, dari darah tadi, ya. Tapi kalau darah asli itu haram. Ya, ini kan orang tua dulu. Kalau orang tua dulu mah wajarlah. Kenapa? Karena ya belum tahu hukum halal dan haram, yang penting enak dan murah, ya. Ketika menyembelih kambing, menyembelih sapi, ini darahnya itu ditampung di baskom, gitu kan. Di baskom, setelah mengental,
dikasih bawang-bawang, lalu dikukus ya. Setelah dikukus diiris-iris ya kan, seperti hati gitu kan. Seperti hati yang padahal dikenal dengan kata marus ya. Marus atau darah tadi. Ya legit, enak kayak hati gitu kan. Kayak hati apalagi udah dikasih bawang, tapi itu hukumnya haram ya. Hukumnya haram. Mungkin kalau sekarang ini udah jarang ya. Udah jarang kecuali di daerah-daerah tertentu ya. Kalau dulu kan itu marus ya, itu hukumnya haram. Tapi kalau ati dan limpa meskipun awalnya dari darah itu hukumnya halal. Makanya mungkin yang pernah ngerasain marus ya, itu rasanya seperti hati, karena memang hati itu asalnya dari darah tadi. Hati itu asalnya dari darah, limpa itu asalnya dari darah ya. Makanya rasanya mungkin gak jauh beda antara darah yang sudah dijadikan marus tadi ya dengan ati atau limpa ya, karena memang asalnya darah juga. Cuma kalau ati dan limpa ini hukumnya halal, tapi kalau darah apapun hukumnya haram. Mau darah kambing, mau darah sapi, tadi hukumnya haram. Jadi kalau zaman sekarang di kita masih ada marus, ya tadi jangan dikonsumsi, jangan dibeli. Pantes waktu saya kecil dulu ya, orang tua ada hal marus, tapi anaknya nggak boleh, pamali. Budak letik ke pamali, temenang. Padahal mah haram, tahu tuh orang tua, mungkin udah ada yang menjelaskan haram, tapi tadi masih suka orang tua. Makanya saya nggak tahu rasa marus, karena dari kecil itu ada tukang dulu memarangi yang biasanya jualan marus itu ya. Jualan marus ya. Jualan marus. Itu kalau orang tua mah beli, makan, tapi kalau anaknya saya mau nyobain ya karena penasaran juga, ini nggak boleh anak kecil, itu pamali. Nah, gitu. Makanya nggak tahu gitu. Tapi kalau rasa mungkin tadi hampir mirip, karena ati dan limpa pun asalnya dari darah tadi. Faslun wal adhiyah wallahu alam bishawab. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah, mungkin untuk kajian kali ini saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.